Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti. Nama saya di sini Halda Fitri. Saya dengan NIM 24610611120023. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan dalam konservasi hutan yang ada di Kalimantan. Jadi pertama, tujuan pembelajarannya kita ketahui sendiri. Tujuan pembelajaran ini untuk memahami pentingnya konservasi hutan sebagai penjaga ekosistem global. Bukan hanya itu aja, tetapi juga mengidentifikasi tentang utama yang menghambat upaya konservasi. Nah, memberikan rekomendasi solusi berbasis data yang meliputi tentang hutan yang pada saat ini 31% di permukaan bumi, memberikan oksigen, air, dan habitat bagi spesies darat hingga 80%. Di Indonesia ini kita banyak ya, kita ketahui bahwa deforestasi ini mencapai 1 juta hektar per tahunnya. Kita ketahui sendiri biasanya dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tantangan saat pertama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Tantangannya itu ya, pertama, penebangan hutan secara permanen untuk lahan pertanian atau pemukiman. Degradasi ini menurut kualitas hutan akibat penebangan selektif atau kebakaran. Nah, dampaknya deforestasi ini dan degradasi hutan ini, yang pertama kehilangan biodiversitas, yang kedua kita ketahui yaitu erosi tanah dan banjir meningkat, kontribusi 12% emisi gas rumah kaca global. Penyebab utamanya itu biasanya gara-gara ekspansi sawit atau pertambangan atau urbanisasi. Nah, masuk yang kedua, ada tantangan perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Nah, hubungan dengan konservasi hutan itu ialah hutan berfungsi sebagai carbon sink atau menyerap karbon dioksida. Perubahan iklim menyebabkan kekeringan, kebakaran, hingga pergeseran pola hujan. Dampaknya di Indonesia apa tuh? Yang pertama, kebakaran hutan. Kemarin kita ketahui di 2015 tuh melepasnya 1,6 miliar ton karbon dioksida. Terus yang kedua, ada migrasi spesies dan hilangnya habitat akibat pemanasan global ini. Karena itu suhu global naik 11 hingga 1,1 Celcius ya, dan mempengaruhi 70% hujan tropis. Lalu masuk ke yang ketiga, yaitu tantangan illegal logging dan perambahan. Illegal logging ini itu penebangan tanpa izin resmi. Nah, perambahan itu masuk wilayah hutan tanpa hak untuk berburu atau mengumpul hasil hutan. Masalahnya, di Indonesia ini membuat kerugian ekonomi mencapai 30 triliun per tahunnya di Indonesia atau KLHK, melibatkan sindikat kriminal dan korupsi. Dampaknya itu hilangnya 20% hutan primer di Asia Tenggara. Ancaman itu terhadap satwa liar seperti orang hutan itu hilang-hilangnya. Harusnya kita ini menjaga ya guys ya. Lalu masuk ke tantangan keempat, yaitu konflik lahan dan tenurial. Konflik lahan ini seperti sengketa antara pemerintah atau perusahaan, bahkan masyarakat adat. Ketidakjelasan hak kepemilikan lahan hutan ini menyebabkan kebijakan hutan tanaman industri HTI biasanya versus hak adat. Di Indonesia itu sekitar 140 hektar hutan. Negara konflik dengan 1.700 konflik lahan. Dampaknya itu apa sih teman-teman? Nah, dampaknya itu yang pertama, demonstrasi dan kekerasan, menghambatnya program konservasi dan marginalisasi komunitas adat. Tantangan 5,
yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat sekarang ini kita ketahui bahwa kurangnya edukasi tentang memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Dan yang kedua, atau bisa kita ketahui partisipasi rendah karena kemiskinan atau kurangnya insentif. Dampaknya itu loh, dampaknya kepada masyarakat itu yang pertama, masyarakat terlibat dalam perambahan atau bertahan hidup. Nah, yang kedua, hanya 30% program konservasi ini melibatkan masyarakat lokal. Contohnya, di Kalimantan, rendahnya kesadaran menyebabkan konflik dengan proyek-proyek yang biasanya kita dengar ya. Analisis keseluruhan tentang tantangan. Hubungan antar tantangan ini, deforestasi memperburuk perubahan iklim yang memicu illegal logging. Konflik lahan dan rendahnya kesadaran saling terkait menghambat partisipasi. Data ringkasannya itu biasanya kita ketahui kita lihat pada global era sekarang ini 420 juta hektar hutan hilang sejak tahun 1990. Indonesia ini meningkatnya itu sekitar 0,45% tahunnya. Masuk, gimana sih cara kita untuk solusi gitu? Nah, biasanya kita ketahui dari masuk sendiri ke pembuatan hukum nih. Biasanya kita bisa dengan caranya patroli hutan dan sanksi berat untuk illegal logging. Nah, yang kedua itu dengan cara kita kepada masyarakat berkampanye nih kesadaran melalui sekolah dan media sosial untuk setiap tantangannya. Deforestasi ini bukan hanya itu, dia ini mendapat sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO untuk sawit. Perubahan iklimnya itu biasanya dari program REDD, Reducing Emission from Deforestation. Illegal logging biasanya itu dari teknologi drone dan satelit untuk monitoringnya. Konflik lahan itu biasanya gara-gara reformasi ratusan dengan pengakuan hak adat. Kesadaran masyarakat ini dengan cara kita bisa mencoba dengan cara ekotourism dan insentif ekonomi bagi komunitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tantangan konservasi hutan kompleks tapi dapat diatasi dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan internasional. Hutan adalah warisan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga hutan kita. Baik, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa di komen. Sekian, terima kasih.